Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara berada, kiranya damai sejahtera Allah melimpah dalam hati dan hidup saudara semua. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah berdoa. Kami bersyukur hanya kepadamu Tuhan, untuk kasih setiamu dalam kehidupan kami. Saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus-Mu kiranya menolong kami untuk dapat memahami firman-Mu. Demi nama Yesus, amin. Firman Tuhan, Wahyu 3 ayat 14 sampai 22. Kepada jemaat di Laodikia, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jika ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapa-Ku di atas tahtanya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Renungan kita ketika dunia mempengaruhi gereja. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, saat ini kita belajar dari salah satu jemaat yang ada di kitab Wahyu, yakni dari 7 jemaat Laodikia. Laodikia adalah pusat keuangan dan perbankan saat itu, juga merupakan pusat industri kain dan tenun yang sangat terkenal. Penduduknya terkenal sangat kaya. Pada tahun 62 Masehi, terjadi gempa bumi yang menghancurkan Laodikia. Namun penduduk Laodikia bisa membangun kembali kota tersebut tanpa bantuan dari Roma. Di kota ini juga berdiri sekolah kedokteran yang sangat maju pada saat itu. Karenanya, Laodikia menjadi salah satu pusat penelitian medis dan obat-obatan di wilayah Kekaisaran Romawi. Salah satu produk obat-obatan yang sangat terkenal dari Laodikia adalah salep mata. Kondisi kota Laodikia yang begitu maju itu justru membawa pengaruh negatif bagi gereja di sana. Hal-hal negatif akibat pengaruh dunia itu bisa dilihat dari teguran-teguran
yang diberikan Yesus. Saudara-saudaraku, gereja di Laodikia terdiri dari orang-orang yang memperkaya diri sendiri dan menjadi sombong. Mereka berkata, "Aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa." Saudara-saudaraku, tidak salah menjadi orang kaya, tapi persoalan di dalam gereja di Laodikia adalah memuja kekayaan. Mereka bukan berteman dengan Mamon, tetapi mereka mengabdi kepada Mamon. Itulah gaya hidup dunia dan mereka sudah menirunya. Karena itulah mereka tidak sempat memperkaya rohani mereka. Yang kedua, gereja di Laodikia terdiri dari orang-orang yang bersikap seperti orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Yesus menyebut mereka telanjang. Telanjang di sini artinya telanjang rohani, suatu istilah yang menunjuk kepada orang-orang yang tidak beragama dengan meminjam bahasa kita. Mungkin Yesus berkata, "Kalian menyebut diri kalian sebagai orang-orang Kristen, tetapi kelakuan kalian seperti orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Mereka sudah menjadi serupa dengan dunia." Yang ketiga, gereja di Laodikia terdiri dari orang-orang yang tidak sadar akan kejatuhannya. Yesus menyebut mereka buta. Mereka tidak bisa melihat keberadaan mereka sendiri yang sebenarnya sudah jatuh. Ini bukan karakter orang percaya, tetapi karakter dunia. Saudara-saudaraku, dalam Matius 5 ayat 13-16, Yesus pernah menjelaskan fungsi orang percaya sebagai garam dan terang dunia. Jika ditarik penerapan sedikit lebih luas, maka penjelasan tersebut bisa ditujukan kepada sekelompok orang percaya yang kita sebut dengan istilah gereja. Pemahaman sederhana mengenai fungsi sebagai garam dan terang dunia adalah membawa pengaruh positif bagi dunia. Gereja harus mempengaruhi dunia. Namun sayang, sering kali terjadi sebaliknya. Bukan gereja yang mempengaruhi dunia, malah dunia yang mempengaruhi gereja. Seperti contoh gereja di Laodikia ini tadi. Saudara-saudaraku, kita bertanggung jawab untuk mengawasi agar gereja tidak menyerap gaya hidup dunia. Gereja harus mewaspadai hedonisme dan sikap yang lebih mengedepankan tren daripada norma-norma Alkitab. Oleh karena itu, usahakanlah supaya dunia meniru gereja, bukan gereja yang meniru dunia. Jadi sebagai anggota gereja, sebagai orang percaya, kita semua harus berusaha untuk tidak jatuh ke dalam pengaruh dunia. Bila gaya hidup dunia masuk ke dalam gereja, maka fungsi gereja akan hilang dengan sendirinya. Mari berdoa. Ya Tuhan Bapa yang baik, kami mohon lindungilah gereja-gerejamu supaya tidak terpengaruh oleh gaya hidup dunia, tapi mempengaruhi dunia dengan gaya hidup kekristenan. Inilah doa kami yang kami bawa dalam nama Yesus, Kepala Gereja. Amin. Shalom saudara-saudaraku, Tuhan Yesus memberkati.